Karena dikatakan talabul ilmi fariidatun ala kulli muslim. Menuntut ilmu suatu keharusan bagi setiap orang muslim. Nah, wa ra'su kulli khati'ah, puncak atau pokok dasar segala kesalahan, musibah, malapetaka adalah kebodohan. Kalau sudah kebodohan merajalela, maka kerusakan di mana-mana. Nah, wabil ilmi, dengan ilmu kau akan mengetahui yang wajib itu wajib. Dengan ilmu kau akan tahu yang haram itu haram. Dan juga dengan ilmu kau akan tahu yang mana yang hak, yang mana yang batil, yang mana yang harus diikuti, yang mana harus dijauhi. Semua dengan ilmu. Nah, termasuklah kita di dalam mengomentari atau dalam bersikap. Orang yang tidak punya ilmu, maka dia tidak pandai mengambil sikap. Dia hanya bermodalan ikut-ikutan. Nah, seseorang bisa menilai sesuatu tergantung apa yang dia pahami. Kalau dia tidak paham lalu mengomentari, komentarnya akan sembarangan. Pasti akan didorong oleh hawa nafsu atau rasa benci, atau karena rasa senang, dan seterusnya. Jadi kadang ilmu pun bisa membuat orang pandai di dalam bersikap. Kena sembarangan ya. Dan juga di dalam memutuskan sesuatu. Jadi ilmu itu pondasi utama dalam kehidupan kita. Ilmu adalah pondasi utama dalam kehidupan manusia. Kalau dia tidak berilmu, maka dengan berjalannya waktu dia akan semakin kesusahan dan juga akan hina. Yarfa'illahu alladhina amanu minkum walladzina utul ilma darajat. Ini penting ilmu. Maka orang dulu itu sampai keluar kota, keluar daerah, naik kapal, jalan kaki, bawa kitab, belajar menuntut ilmu. Ya, karena ilmu itu sangat berharga dalam hidup kita ini. Ilmu itu sangat, dan ilmu ini ada hal-hal yang menarik. Semakin asik orang itu tertarik sama ilmu, ilmu akan mengeluarkan sesuatu yang baru tentangnya. Maka Imam Syafi'i mengatakan, ilmu ini semakin kau pelajari, kau akan semakin merasa bodoh. Semakin kau cari, dia akan semakin memberikan yang baru untukmu. Maka ada orang yang rela meninggalkan semuanya demi ilmu. Termasuklah Imam Nawawi rahimahullah, seorang imam besar, tidak menikah karena fokus sama ilmu. Ya. Nah, al-ilmu zainun li ahlihi. Ilmu itu juga perhiasan bagi pemiliknya. Orang kalau berilmu hidupnya terhias, ucapannya pun tidak sembarangan, tindakan dia pun tidak sembarangan. Semuanya karena ilmu. Jadi kadang orang sembarangan itu karena tidak berilmu saja, karena tidak berilmu. Ya, nah, la ilaha illallah. Wa'alam, dan ketahuilah, anna man 'abada Allah bighairi ilmin. Kalau ada orang yang beribadah tanpa ilmu, ilmu yang wajib dipelajari itu ilmu yang berkaitan tentang sesuatu yang harus kita lakukan atau sesuatu yang sedang kita hadapi. Jadi kita harus mempelajarinya terlebih dahulu, baru kita lakukan. Contoh, kita ini mau sholat, atau kita harus baca Quran tiap hari. Maka ilmu yang berkaitan dengan baca Quran dan ilmu yang berkaitan dengan sholat wajib kita pelajari. Sekarang yang lagi heboh di tempat kita, ada kelompok-kelompok yang dengan sengaja menjatuhkan ulama atau menghina ulama.
Nah, tentu ilmu yang berkaitan dengan pengaruh seorang ulama, apa itu ulama, bagaimana kita menyikapi ulama, bagaimana menilai para ulama, bagaimana cara mengikuti ulama, itu harus dipelajari oleh umat supaya dia asal ngomong. Kita harus mengerti seperti apa peran ulama dalam kehidupan kita. Jadi jangan mengikuti arus orang yang memang sama sekali tidak mengerti. Jadi kembali lagi kepada ilmu. Kembali lagi kepada ilmu ya. Nah, siapa yang menyembah Allah tanpa dasar ilmu, maka mudarat yang kembali kepadanya jauh lebih besar daripada manfaat. Dia sholat puluhan tahun, tapi dia tidak tahu kalau sholatnya itu batal karena dia bawa najis misalnya. Atau dia haji setiap tahun, tapi dia melakukan pelanggaran-pelanggaran yang tidak boleh dilakukan. Karena setiap ibadah itu sebagaimana ada rukun, ada syarat, ada juga yang membatalkan. Termasuklah amal-amal keseharian kita itu ada yang membatalkannya. Apa itu? Kalau kita ingin dipuji sama orang, atau kita punya sifat iri. Orang belajar puluh-puluh tahun, tapi dalam dirinya ada sifat iri dengki kepada saudaranya, maka semua amalnya itu sirna, hilang. Innal hasada ya'kulul hasanati kama ta'kulun narul hatab. Sifat iri dengki memakan kebaikan orang sebagaimana api membakar kayu bakar. Nah, di dalam menjaga amal ada ilmunya. Di dalam menjaga amal ada ilmunya, tidak sembarangan. Jangan sampai amal kita itu sia-sia. Termasuklah yang paling utama dalam ibadah kepada Allah. Kita wajib wudu, harus wudu. Tentu yang berkaitan dengan wudu kita harus paham. Itu yang dinamakan ilmu wajib. Ilmu yang wajib. Intinya jangan melakukan sesuatu sementara kita tidak tahu caranya atau tidak tahu tujuannya. Ya. Sebagaimana dikisahkan di sini, ada seseorang rajin beribadah kepada Allah di dalam gua. Di depan pintu gua dia menyimpan seekor keledai betina. Ketika nafsu seksualnya naik, maka dia berhubungan dengan keledai betina tersebut. Dia beribadah, tapi sayangnya dia tidak paham kalau mendatangi binatang hukumnya haram. Akhirnya ibadah yang dia lakukan justru memudaratkan dirinya, karena meletakkan sesuatu bukan pada tempatnya. Mendatangi hewan itu haram dan tak ada kemampuannya. Pernah dulu beberapa tahun yang lalu, kambing orang, dia wudu batang orang. Nah itu karena bodoh, tidak paham. Nah kalau orang yang demikian, walaupun dia beribadah, tapi berbahaya bagi dia. Apalagi kalau orang menganggap yang haram sebagai halal, yang batil dikatakan benar, yang benar dikatakan batil. Maka ada doa Nabi mengatakan, Allahumma arinal haqqa haqqan warzuqna ittiba'ah, wa arinal batila batilan warzuqna ijtinabah. Ya Allah, perlihatkanlah yang hak itu hak, dan kasih kami kekuatan untuk mengikutinya. Ada orang tahu kalau ini benar, tapi tidak mampu mengikutinya. Yang parah lagi, orang tahu itu benar, tapi disalahkan sama dia. Ya ada, kita tahu ini benar, tapi kita tidak mampu mengikutinya. Nabi pernah mengajarkan dalam doa, minta kekuatan sama Allah supaya engkau bisa mengikutinya, karena engkau sudah tahu itu benar. Yang bahaya ini yang kedua,
benar dikatakan batil, atau dia tahu itu batil tapi diikuti sama dia,